Oke, nah baru boleh dijawab nih sekarang. Pertanyaannya Bung Deddy, sebutkan contoh yang mengkritik Pak Jokowi kemudian langsung di penjara. Ya, Pak Jokowi yang saya hormati, acara ini memang termasuk apresiasi untuk beliau karena kata-katanya sangat menggugah. Lalu sekarang pertanyaan Pak Deddy tadi, emang ada yang kritik Pak Jokowi langsung ditahan? Nggak ada. Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh-contoh yang dimana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Pak Jokowi nggak tahu. Misalnya saya. Oke. Misalnya teman-teman lain semua. Apa yang terjadi dengan Babe Haikal? Ini ada contoh kasus nih Babe Haikal, apa yang terjadi? Saya di ruang publik agak enak sebenarnya ya, bahwa saya punya usaha yang diblok oleh jelas-jelas ya, orangnya datang minta maaf udah nggak bisa lagi bekerja sama. Ya, dengan bukan prestasi tapi karena oposisi gitu ya, jelas itu. Secara eksplisit menyebutkan karena iya, jelas. Ya. Tapi itu di luar konteks kita nih. Karena ditanya. Itu yang saya kira. Karena ditanya. Justru kan udah diminta kritik sama gitu, presiden. ya. Babe Haikal sebutkan saja orangnya. Karena kalau dia didukung dengan data dan fakta, itulah kritik. Tapi ketika Anda katakan ada orang datang karena saya oposisi, itu yang bisa menjadi fitnah. Oke, sebentar. Kita juga mengumpulkan beberapa data. Saya menantang Anda. Coba Pak Jokowi sudah buka pintu itu. Anda sebutkan siapa yang melakukan itu kepada Anda, kapan? Sebutkan orangnya. Bung Mardhani, karena itu melanggar hukum. Saya komen dikit ya. Lo bukan dijawab dulu dong. Sebentar. Supaya kita jelas bedanya. Saya menantang ini kritik. Saya setuju. Karena kalau itu benar terjadi, saya akan bela Anda. Kan selama ini bela kan ya. Nah jadi begini saya bilang, memang Pak Jokowi tidak langsung menangkap orang yang mengkritiknya memang. Tapi tolong tertipin dulu buzzernya. Gitu. Buzzernya kan banyak beredaran di semua. Terus yang dipanggil selama ini dan diproses sama polisi selama ini itu siapa? Gitu. Kan ketahuan semua. Jadi poinnya tidak Pak Jokowi secara langsung tapi buzzer-buzzernya ya. Tertipin dulu buzzernya. Sebentar. Saya angkat perspektif dari pengelola media sosial. Facebook khususnya ya. Kalau Instagram masih agak lumayan. Hampir sebagian besar yang posting cerita tentang Habib Rizik Syihab ban. Apapun ban. Langsung suspend. Akun saya ada berkali-kali. Padahal yang kita angkat ini loh. Perspektif Habib Rizik Syihab mencerita tentang Pancasila yang sangat negarawan. Apapun pokoknya ada kata itu, boleh jadi itu bukan perintah Pak Jokowi, tapi saya sudah mengangkat, kita harus panggil pengelola Facebook atau sosial media yang melakukan sebelum kesana, itu. saya mau ke Prof. Henry. Saya mau tanya dulu Pak Mardhani, itu di-ban oleh pemerintah apa bukan? Bukan. Oleh pengelola Facebook. Sebentar ini ada Kominfo, kita tanya langsung ke Prof. Henry. Ini bagian dari yang membuat persepsi publik bahwa pemerintah buruk dalam menangani kritik. Silakan ditanggapi Prof. Henry. Ya, memang kalau ada akun yang kemudian diblok atau katakanlah di take down, itu bukan dari pemerintah atau Kominfo. Tapi itu dari platform yang ada di situ. Jadi misalnya seperti Babe Haikal ini dia bikin platform di YouTube, kemudian dia diblokir. Itu bukan dari Kominfo, tapi dari YouTube. Termasuk Pak Mardhani Alisera tadi ya, tentang akun Facebook, dia mengupload tentang aktivitas Habib Rizik. Karena Habib Rizik atau FPI itu dianggap sebagai persoalan juga di negara-negara barat, dianggap sebagai lokal teroris, maka kemudian diblokir itu. Itu dulu juga terjadi itu. Nah, Kementerian Kominfo sendiri tidak melototin Facebook, tidak melototi Instagram atau memelototi Twitter gitu ya. Tetapi Twitter, Instagram, Facebook itu punya mekanisme tersendiri. Dan salah satunya sekarang memang dia mungkin itu masukan-masukan dari banyak pihak ya. Kemudian sekarang men-take down beberapa konten yang terkait dengan FPI. Memang mereka men-take down.